Purwokerto dan Banyumas, dua nama, dua cerita sejarah. Purwokerto dan Banyumas, dua nama yang sering digunakan untuk menyebut wilayah yang sama, sebenarnya memiliki cerita sejarah dan latar belakang yang berbeda. Meski saling terkait, kedua nama ini menggambarkan perjalanan panjang sebuah daerah yang berkembang dari masa kerajaan hingga menjadi pusat budaya dan ekonomi di Jawa Tengah bagian barat. Artikel ini akan mengupas sejarah, asal-usul, dan makna di balik nama Purwokerto dan Banyumas secara mendalam. Asal-usul nama Banyumas. Nama Banyumas berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu banyu yang berarti air dan mas yang berarti emas. Secara harfiah, Banyumas dapat diartikan sebagai air emas. Nama ini memiliki kaitan erat dengan sebuah legenda lokal. Menurut cerita rakyat, pada zaman dahulu ada seorang penguasa desa yang menemukan sumber air yang mengalir di wilayah ini. Air tersebut diyakini mengandung partikel emas karena warna kekuningan yang muncul saat sinar matahari menyentuh permukaannya. Penduduk setempat percaya bahwa sumber air tersebut adalah berkah dari dewa-dewi penjaga alam. Mereka kemudian menamai daerah itu Banyumas sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Versi lain menyebutkan bahwa nama Banyumas berhubungan dengan kondisi geografis wilayah ini yang dikelilingi oleh aliran sungai besar seperti Sungai Serayu. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, sehingga air dianggap sebagai lambang keberkahan dan kemuliaan. Sejarah Banyumas. Banyumas berdiri sebagai kabupaten pada masa Kesultanan Pajang sekitar abad ke-16. Pada masa itu, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Selarong menjadi dua tokoh penting yang membantu mendirikan pemerintahan Banyumas. Banyumas menjadi wilayah yang strategis karena letaknya di jalur perdagangan antara pesisir utara dan pedalaman Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Mataram Islam, Banyumas sering terlibat dalam konflik politik dan militer. Wilayah ini menjadi rebutan karena potensi agrarisnya yang sangat besar. Namun, Banyumas juga dikenal sebagai daerah yang melahirkan banyak tokoh pergerakan nasional pada masa kolonial Belanda. Asal-usul nama Purwokerto. Purwokerto, yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas, memiliki arti yang berbeda dari Banyumas. Nama Purwokerto berasal dari dua kata, yaitu Purwo yang berarti awal atau permulaan, dan Kerto yang berarti tempat yang makmur. Nama ini mencerminkan harapan agar daerah tersebut menjadi pusat kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut catatan sejarah, nama Purwokerto mulai digunakan pada abad ke-19 ketika wilayah ini menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda di Banyumas. Purwokerto berkembang pesat sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan pendidikan. Pada masa itu, banyak infrastruktur modern seperti jalan, jembatan, dan sekolah yang dibangun di Purwokerto. Perbedaan peran Banyumas dan Purwokerto. Meski sering dianggap sama, Banyumas dan Purwokerto memiliki peran yang berbeda dalam sejarah. Banyumas lebih dikenal sebagai entitas administratif dan budaya yang meliputi wilayah yang lebih luas. Sebaliknya, Purwokerto berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di kawasan tersebut. Pada masa kolonial, Purwokerto menjadi pusat perkembangan ekonomi dengan didirikannya pabrik gula dan jalur kereta api yang menghubungkan kota ini dengan daerah lain di Jawa Tengah. Hal ini membuat Purwokerto berkembang lebih cepat dibandingkan daerah lain di Banyumas. Budaya Banyumas. Banyumas memiliki kekayaan budaya yang unik dan khas. Salah satu warisan budaya yang terkenal adalah Lengger, sebuah tarian tradisional yang biasanya dibawakan oleh penari pria yang berdandan seperti wanita. Lengger sering diiringi musik gamelan dan tembang Banyumasan yang memiliki nada khas. Selain itu, bahasa Banyumasan yang merupakan dialek Jawa juga menjadi ciri khas daerah ini.
Dialek ini dikenal dengan logat yang medok dan gaya bicara yang santai, mencerminkan kepribadian masyarakat Banyumas yang ramah dan humoris. Purwokerto dalam era modern. Saat ini, Purwokerto dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Dengan keberadaan Universitas Jenderal Sudirman, UNSOED, Purwokerto menarik ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Kota ini juga menjadi pintu gerbang menuju destinasi wisata populer seperti Batur Raden, sebuah kawasan wisata alam di kaki Gunung Slamet. Purwokerto juga memiliki berbagai fasilitas modern seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan hotel, menjadikannya sebagai salah satu kota yang paling berkembang di Jawa Tengah bagian barat. Hubungan antara Banyumas dan Purwokerto. Meskipun Purwokerto kini menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, nama Banyumas tetap digunakan untuk menggambarkan identitas budaya dan sejarah wilayah ini. Hubungan antara Banyumas dan Purwokerto ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Banyumas adalah akar sejarah dan budaya, sementara Purwokerto adalah simbol modernitas dan perkembangan. Sumber sejarah. Berikut adalah beberapa sumber yang mendukung informasi dalam artikel ini. Babat Banyumas. Naskah kuno yang menceritakan sejarah pendirian Banyumas dan kisah tokoh-tokoh pentingnya. Catatan kolonial Belanda. Arsip VOC dan pemerintah kolonial Belanda yang mencatat perkembangan Purwokerto sebagai pusat administrasi. Tradisi lisan. Cerita rakyat tentang asal-usul Banyumas dan Purwokerto yang diwariskan secara turun-temurun. Dokumen pemerintah daerah Banyumas. Informasi resmi mengenai sejarah dan perkembangan wilayah Banyumas dan Purwokerto. Penutup. Purwokerto dan Banyumas adalah dua nama yang mewakili perjalanan sejarah, budaya, dan perkembangan sebuah wilayah di Jawa Tengah. Dengan memahami asal-usul dan peran keduanya, kita dapat lebih menghargai kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Banyumas dan Purwokerto. Semoga artikel ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca.